Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni materi tentang zakat. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya Yesika Sundari dan kedua teman saya, Fadila Ramawati dan Yunita Sulistiani. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yakni pengertian zakat. Apa sih zakat itu? Zakat berasal dari kata bahasa Arab, az-zakah, yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang. Ia juga bermakna suci. Sedangkan menurut istilah atau syarak, zakat artinya sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Untuk selanjutnya, dalil perintah zakat, kami mengambil dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Untuk selanjutnya, asnaf. Apa sih asnaf itu? Asnaf ialah jenis atau golongan yang berhak menerima zakat, yaitu golongan yang ditentukan oleh Allah yang layak menerima zakat dan sedekah. Zakat tidak boleh dibagikan oleh pihak berkuasa mengikuti pertimbangan sendiri, melainkan golongan yang telah ditentukan Allah di dalam Al-Quran. Nah, golongan-golongan yang berhak menerima zakat itu sebagai berikut. Yang pertama ialah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, amil. Amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. 4. Mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Yang kelima yaitu budak, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka, tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Dan yang keenam itu gharim, yaitu orang yang memiliki banyak hutang, sedangkan ia tidak bisa melunasinya. 7. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapat gaji dari siapapun. Kedelapan, Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian tentang zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama ada zakat fitrah, yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh tiap-tiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka atau hamba. Membayar zakat fitrah banyaknya 3,1 liter atau kurang lebih 2,5 kilogram dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat. Waktu pembayaran zakat fitrah ini adalah mulai tanggal 1 Ramadan hingga pada saat Hari Raya Idul Fitri sebelum sholat Id dilaksanakan. Meskipun yang paling utama adalah pada saat akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id. Yang kedua, pengertian zakat mal. Zakat mal yaitu harta kekayaan dari segala jenis benda, baik berupa harta simpanan seperti halnya emas ataupun perak, maupun merupakan hasil usaha, misalnya hasil panen, dan sebagainya. Yang wajib dizakati berdasarkan nas Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian, pentasyarufan zakat. Pola penyaluran harta zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dapat digunakan dengan dua cara, yaitu dengan zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, tempat tinggal, meneruskan perjalanan, dan lain-lain. Adapun zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya.
dengan harapan seorang mustaik akan bisa menjadi muzaki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Sulistiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah zakat dan pendayagunaan zakat. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hikmah zakat. Yang pertama, hikmah zakat adalah berzakat mengantarkan seorang hamba atau kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, zakat merupakan sarana penghapus dosa. Yang ketiga, menanamkan rasa toleran, kemuliaan, dan lapang dada kepada pribadi pemberi zakat. Yang keempat, zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin. Yang kelima, memberikan support kekuatan kepada kaum muslimin sebagai dan mengangkat eksistensi mereka. Untuk yang selanjutnya yaitu pendayagunaan zakat. Di antara mustahik zakat yang berhak untuk menerima zakat produktif adalah kaum fakir, miskin, amil zakat, serta para mu'alaf. Mengenai zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin, maka dapat berupa alat-alat untuk usaha, modal kerja, atau pelatihan keterampilan. Dan zakat dapat didayagunakan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih, dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial yang lain yang dipergunakan semata-mata untuk kepentingan fakir miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan bisa meningkatkan sebagai hasil dari produktivitas mereka yang lebih tinggi. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.